dari aspek organisasional, PKS adalah partai yang menguasai Jakarta. Suara terbanyak ya? Iya, disusul oleh PDI Perjuangan. Karena memang dia punya basis pendukung yang loyal, juga teruji menang di pilkada sebelumnya dan juga didukung oleh mesin politik yang signifikan. Yang kedua, Pak Anies masih segar di ingatan publik karena menjadi calon presiden yang gagal. Iya. Halo, selamat datang kembali di podcast Roda Report of the Day. Bersama saya, Haris Trian, dan seperti episode-episode sebelumnya, kali ini kita akan berbincang-bincang. Nah, untuk sekarang ini, salah satu isu yang lagi ramai diperbincangkan adalah mengenai Pilkada 2024. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah mengundang salah satu pengamat politik, Pak Boni Hargens. Selamat datang, Pak, di podcast Roda. Selamat datang, Bang. Terima kasih, Mas. Sudah diundang ke sini. Boleh dong kita ngobrol-ngobrol nih, Bang, terkait pilkada. Apalagi kan dinamika yang muncul belakangan ini kan banyak sekali nih, Bang. Salah satunya pilkada Jakarta yang Pak Anies maju lagi nih, Bang. Kira-kira melihat peluang ini gimana, Bang? Apalagi kan dulu notabene Pak Anies merupakan sebagai salah satu capres di Pilpres 2024, Bang. Gimana, Bang, pandangan Abang? Seru nggak kira-kira nih, Bang, pilkada 2024? Iya, pasti seru ya untuk beberapa daerah. Salah satu di Jakarta ya. Jakarta ini kan menjadi menarik sebetulnya karena selain ibu kota negara, meskipun statusnya akan diganti oleh IKN. Iya, betul. Daerah khusus Jakarta jadinya. Tetap saja kan Jakarta kemungkinan didesain jadi kota global. Artinya bahwa Jakarta ini menjadi sentrum dari banyak hal, termasuk misalnya pembentukan narasi atau wacana di dalam dialektika sosial. Jadi kalau kita bicara soal politik, kita bicara soal dinamika sosial, perkembangan ekonomi dan sebagainya, pasti berbasis Jakarta. Karena apa? Semua media besar ada di sini. Betul. Jadi sentrum pembentukan diskursus ada di sini. Nah, maka apapun yang terjadi di Jakarta tentu saja akan mempengaruhi dan membentuk wacana secara nasional. Nah, pilkada Jakarta menjadi sangat fundamental karena kemudian dia menjadi laboratorium politik bagi nasional, dinamika demokrasi di Indonesia secara umum. Maka dulu ketika Jakarta di 2012, saya banyak baca dari berita karena ketika itu saya ada di luar. Pak Fauzi Bowo melawan Pak Jokowi. Pertama kali kita melihat adegan atau dramatisasi simbol agama di dalam ruang politik. Dan ketika itu Pak Fauzi Bowo gagal mengalahkan Pak Jokowi. Iya, artinya memang pada saat itu kan pendatang baru ya Pak Jokowi. Iya, artinya bahwa skema kampanye politik Pak Fauzi ketika itu belum tepat konteks. Tetapi menarik bahwa 2017 Jakarta semakin menghebohkan kancah politik nasional karena politisasi identitas agama kemudian sukses mengalahkan Pak Ahok ya di pilkada. Diuntungkan kelompok Pak Anies. Saya tidak bilang Pak Anies sendiri seorang sayap kanan, tidak. Tetapi bahwa politisasi identitas agama itu kemudian menjadi tren besar dan hari ini pun menjadi salah satu kekuatan politik di dalam dinamika politik Indonesia. Nah, maka mendiskusikan pilkada 2024 Jakarta tidak bisa kita melepaskan anteseden yang sudah terjadi sebelumnya. Saya tetap yakin bahwa 2024 di Jakarta kita akan masih banyak berbicara soal politik identitas. Begitu juga di beberapa daerah lain termasuk Jawa Barat misalnya ya. Agak berbeda nanti konteksnya di Jawa Tengah atau di daerah lain. Karena saya perhatikan pengaruh politik identitas terhadap pembentukan persepsi dan wacana pilkada itu sangat acak dan kontekstual. Jadi tidak merata di semua daerah. Nah, ini yang menarik buat Jakarta kan selain Jakarta menjadi simbol dari perkembangan baik sosial, politik, ekonomi maupun yang lain. Jakarta juga menjadi titik awal dari maraknya perkembangan politisasi identitas tadi di dalam politik kita. Maka orang akan melihat apakah pilkada Jakarta ini akan menjadi acuan momen, akan menjadi momen
keberuntungan kedua bagi Pak Anies, ataukah ini akan muncul game changer ya, pengubah permainan. Siapakah dia, itu akan terus jadi pertanyaan. Tapi ini kan Pak Anies maju lagi nih, Pak, yang notabene sebagai petahana, sebelumnya kan jadi capres. Dan kalau merujuk dari sebelum-sebelumnya, petahana itu selalu kalah nih, pakai mulai yang tadi Pak Fauzi Bowo, terus Pak Ahok, sekarang kan Pak Anies maju lagi nih, Kak. Iya, memang dalam garis linear kita bisa melihat bahwa seakan-akan itu jadi satu pakem ya. Kalau petahana pasti kalah. Saya nggak terlalu percaya, kan itu relatif bersifat mistik ya. Kebetulan mungkin itu tahyul aja. Saya melihat dari kekuatan real politik di Jakarta bahwa dari aspek organisasional, PKS adalah partai yang menguasai Jakarta. Suara terbanyak ya? Iya, disusul oleh PDI Perjuangan. Maka bisa dikatakan secara umum, siapa yang akan diusung oleh dua atau salah satu partai ini akan memenangkan Pilkada Jakarta. Tetapi sekali lagi, salah satu watak dari pemilihan langsung, selain dukungan mesin politik, juga sosok figur. Jadi seorang kandidat, sosoknya, persepsi orang tentang dia, kualitas dirinya, itu akan sangat membentuk potensi atau peluang dia bisa terpilih atau tidak. Sangat sekali itu ya. Itu sangat mempengaruhi. Karena kalaupun mesinnya besar, tetapi orangnya tidak electable, pasti tidak akan pernah bisa menang. Nah, kalau sosok Pak Anies, ini orang yang electable, ya, karena memang dia punya basis pendukung yang loyal. Juga teruji menang di pilkada sebelumnya dan juga didukung oleh mesin politik yang signifikan. Yang kedua, Pak Anies masih segar di ingatan publik karena menjadi calon presiden yang gagal. Bahwa dia kalah, tetapi dia menjadi trending topic. Mulai dari perdebatan dengan kandidat yang lain sampai kepada persidangan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Pak Anies tetap menjadi sorotan media. Nah, tentu saja kembalinya Pak Anies ke kampung Jakarta itu akan disambut meriah oleh dua kelompok. Satu, kelompok loyalis yang memang masih melihat Pak Anies yang terbaik untuk Jakarta. Yang kedua adalah kelompok yang dendam terhadap Pilpres 2024. Mereka bisa saja pendukung capres lain, bisa saja bukan pemilih, artinya golput, tetapi dibentuk oleh opini publik, lalu mereka percaya Pilpres bermasalah misalnya. Orang-orang ini kemudian akan mendaratnya ke Pak Anies ini, yang menampung ini. Ya, pertanyaannya adalah apakah nanti pasangan yang akan muncul di Pilkada Jakarta ini akan skemanya seperti Pilpres 2024 atau justru akan menjadi momentum untuk terjadinya islah, rekonsiliasi misalnya antara kelompok yang menang dan yang kalah di Pilpres 2024. Tapi kan PKS sudah mengusulkan Pak Sohibul Iman untuk menjadi wagubnya Pak Anies nih. Walaupun kayak dari partai-partai yang lain kayak Nasdem dan PKB belum setuju dengan itu, yang notabene di 2024 lalu Pilpres bersamaan jalannya ya. Satu hal yang menarik dari soal PKS ya. Pertama, PKS ini kan dari awal ketika dia muncul dulu sebagai PK, Partai Keadilan, dia menonjol karena partai inilah yang memulai tradisi pembangunan organisasi politik berbasis organisasi, bukan individu. Maka PKS tidak pernah besar karena siapa ketua umumnya, atau karena satu kader atau dua kader, tapi dia besar karena organisasinya. Dia punya mekanisme pembangunan komunikasi dan hubungan dengan basis dukungan yang sangat kuat efektif. Itu ya, Pak, yang selalu dijaga sampai sekarang. Yes, dan berbasis organisasi. Artinya yang menonjol itu adalah PKS as an organization. Jadi bukan si A atau si B. Nah, maka ini menjadi kekuatan PKS. Tetapi sekaligus menjadi kelemahan PKS. Kelemahan karena PKS kemudian tidak punya atau tidak mampu mengusung satu individu internal untuk menjadi tokoh hebat. PKS tidak mampu menjadikan ketua umumnya sebagai presiden atau cawapres, atau menjadi wakil presiden. Kenapa? Selain tidak punya tradisi membentuk pengkultusan individu ya, atau memang tidak pernah berpikir untuk membesarkan orang. Saya kira PKS juga didukung oleh orang bukan karena individu, tetapi karena visi misi partai dan juga simbol partainya. Nah, maka ketika PKS berani mengusung Pak Sohibul misalnya nanti,
pilihannya itu sangat dilematis. Ini akan menjadi peluang PKS mengubah bandul sejarah, dia bisa mencalonkan kader dan memenangkannya, atau ini justru menjadi the reverse of sejarah PKS, kemunduran, ya arus balik. Kenapa? Karena bisa saja gagal kalau dia mengusung. Kenapa? Karena kebanyakan mayoritas pemilih rasional atau pemilih dalam koridor budaya Kawula lah ya, dalam skema budaya politik verba misalnya ya. Mereka ini sebetulnya kelompok pemilih yang rasional dalam pengertian dia cenderung memilih orang atau kelompok politik yang menjanjikan perubahan dari perspektif paradigma sampai kepada kebijakan. Nah, kalau PKS dulu muncul dan kemudian besar, itu karena faktor itu. Tetapi mereka tidak pernah secara serentak mendukung si A atau si B. Iya. Nah, maka ketika PKS mengusung Pak Sohibul, belum tentu simpatisan PKS mendukung PKS. Iya. Ini akan cukup hati-hati cukup serius bagi PKS. Cek Jadi ombak perlu berarti sikap itu ya, Bang? hati-hati. Cek ombak dulu berarti ya? Harus cek ombak. Tapi kalau PKS misalnya mengusung Pak Anies, PKS akan disukai banyak pemilihnya dan simpatisannya di Jakarta. Bisa saja mereka mendapat simpatisan baru, terutama dari kelompok Gen Z misalnya. Tetapi kalau soal Pak Sohibul saya belum. Berarti ada kemungkinan kalau misalkan Anies Sohibul itu belum tentu menang untuk di pilkada ini, apa kalau misalkan jadi nantinya? Tapi tergantung lawannya. Iya. Kalau Anies Sohibul saja, kan yang besar di situ Aniesnya. Iya. Yang punya lapak di situ Pak Sohibulnya. Iya. Tetapi kan kemenangan tidak ditentukan oleh pemilik lapak, oleh yang memiliki suara. Nah, siapa lawannya? Kalau lawannya adalah Ridwan Kamil, Kaisang Pangarep, tunggu dulu. Ini bisa menjadi bencana buat Anies. Kenapa tuh, Bang? Karena Pak Ridwan Kamil, terutama di segmen pemilih sayap kanan dan juga pemilih tengah, dianggap sudah berhasil di Jawa Barat. Lalu kemudian Ridwan Kamil juga sudah masuk dalam etalase tokoh-tokoh nasional di dalam kancah politik kita. Jadi dibincangkan, didiskusikan, dan diingat oleh banyak orang. Itu positif ya, Bang ya? Betul, ini positif. Jadi kalau dia masuk dan dia bersatu dengan anak muda yang kebetulan putra presiden, ya, tetapi dia punya partai PSI, ini akan dilihat sebagai peluang baru. Orang melihat ini ada udara segar. Jadi bisa menghambat ambisi Pak Anies dan Pak Sohibul. Oke, Bang. Tapi ngomong-ngomong soal Ridwan Kamil, Bang, maju di Jakarta ini kan sesuatu yang baru untuk dia mungkin. Kan selama ini kan dia di Jawa Barat, wali kota Bandung dan Jawa Barat. Nah, tadi kan Abang bilang dia udah pada ngecapnya sebagai tokoh nasional ya, Bang. Dan jika nanti dia siapapun pasangan ataupun bakal menang atau gimana, Bang? Kecuali kalau sama Kaisang tadi kan udah pasti kan ada angin segar yang bisa dibantu untuk Pak Ridwan Kamil ya, Bang. Kalau Pak Anies lebih besar peluang menangnya siapapun wakilnya ketimbang Pak Ridwan Kamil. Karena Pak Ridwan Kamil ya dia orang Jawa Barat. Persepsi orang Pak Ridwan Kamil kalau dia menjadi gubernur Jawa Barat kemungkinan dia bisa naik ke atas menjadi calon wakil presiden atau yang lain. Tetapi untuk menjadi gubernur Jakarta banyak saya kira kategori pemilih yang akan berpikir dua kali. Apakah Pak Ridwan Kamil mampu membangun Jakarta seperti Jawa Barat? Lalu kemudian orang melihat juga sisi gelapnya misalnya bagaimana Pak Ridwan Kamil kurang tegas terhadap kelompok-kelompok atau ormas-ormas garis keras misalnya. Nah, itu akan menjadi PR besar buat Pak Ridwan Kamil untuk menghadapi pemilih rasional di ibu kota Jakarta. Nah, artinya tidak mudah lah bagi tim suksesnya juga untuk membangun narasi apakah downgrading atau upgrading dirinya atau downgrading lawan. Nah, kalau Pak Anies, orang semua sudah tahu plus minusnya. Jadi kalau yang betul-betul fanatik, dia akan bilang bahwa saya tidak peduli apa kata orang, saya akan memilih Pak Anies. Lalu kemudian yang ragu-ragu juga akan melihat Pak Anies kemungkinan lebih fair, lebih rasional, lebih tegas. Ya, hanya saja orang-orang ideologis akan melihat bahwa Pak Anies masih bermasalah. Dan ini terus akan menjadi perdebatan ya, karena segmen pemilih kita juga kan jamak, plural dalam banyak kategori, apakah ideologi, apakah ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Dan di dalam keragaman latar belakang ini akan muncul potensi volatilitas yang juga cukup besar. Artinya potensi perpindahan atau migrasi pemilih dari satu individu atau dari satu partai ke individu partai yang lain.
Nah, ini yang juga akan menjadi tantangan terbesar bagi siapapun yang maju. Jadi saya mau bilang bahwa Pak Ridwan Kamil, meskipun dia seorang tokoh, disanding atau diduetkan dengan Mas Kaisang Pangarep misalnya, itu juga belum pasti untuk bisa menang. Karena tantangannya juga akan rumit. Jadi berhadapan dengan dinamika politik yang sangat rumit. Begitu juga Pak Anies dan Pak Sohibul. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau Pak Anies dengan Mas Kaisang? Itu gimana dong? Ada kan wacana seperti itu. Wacana yang sempat muncul. Iya. Saya selalu mengatakan bahwa kalau itu terjadi, kalau sekedar untuk menang, sudahlah, lupakan. Pasti menang. Pasti menang. Pak Anies, Kaisang, dua-duanya ini emas, dua-duanya ini bintang nih. Yeah. Hanya saja yang satu bintang di segmen tertentu, satu lagi bintang di sektor yang lain. Nah, artinya perkawinan mereka akan menyatukan dua kutub besar. Tetapi kalau politik hanya untuk kekuasaan, kita akan ditertawakan oleh banyak orang. Tapi peluang untuk terjadi gimana, Bang? Kalau menurut analisa Abang sendiri? Ya, kalau dalam perspektif Laswellian tentu saja itu bisa terjadi. Karena kan politik bicara soal siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Tetapi kekuasaan sesungguhnya, kalau kita bicara dalam perspektif moral, kan tidak di situ. Kekuasaan kita bicara soal bagaimana menciptakan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan umum artinya bahwa ada dimensi moral soal keberpihakan terhadap nilai, keberpihakan terhadap ideologi, keberpihakan terhadap kepentingan umum, terhadap visi misi dan orientasi kita berbangsa dan bernegara sebagaimana termuat di dalam Pancasila dan konstitusi kita. Balik lagi Bang ke Ridwan Kamil, misalkan nanti Ridwan Kamil tiba-tiba berpasangan dengan putra asli Jakarta nih Bang. Misalkan dengan Bang Sahroni atau gimana. Itu gimana Bang peluang Bang? Apalagi kan tadi Abang bilang Ridwan Kamil kental dengan nuansa Jawa Barat ya, pendatang kalau ke Jakarta. Saya kira kalaupun Ridwan Kamil kental dengan Jawa Barat, tidak berarti bahwa serentak putra asli akan menjadi yang terbaik. Saya nggak percaya. Karena dalam pemilihan langsung, logika pemilih, apalagi di kota besar seperti Jakarta, itu sangat dinamis. Mereka punya persepsi, preferensi politik, tidak dibentuk oleh satu agensi konvensional, katakanlah para tetua atau oleh yang dituakan. No, mereka bukan lagi kategori pemilih yang rentan terhadap mobilisasi. Mereka adalah kategori pemilih yang subjektif. Mereka mandiri mengambil sikap. Apalagi ini sudah eranya milenial, muncul generasi-generasi baru yang dari banyak analisis melihat keberbedaan yang tegas, bahwa mereka cenderung mandiri, tidak lagi tunduk kepada institusi konvensional. Ya, artinya bahwa pemilih Jakarta itu adalah pemilih yang rasional, pemilih yang subjektif, pemilih yang mandiri. Mereka tidak akan melihat kamu putra asli, kamu bukan. No, mereka akan melihat kamu orang yang masuk akal atau tidak. Kamu orang yang punya isi atau tidak? Kamu orang yang punya tujuan atau tidak? Atau kamu hanya pepesan kosong? Ini akan menjadi pertanyaan mereka. Kamu orang yang berbunyi dan berisi atau kamu cuma tong kosong? Nah, ini terus akan menjadi perdebatan internal di kepala, di wilayah psikis setiap pemilih di yang segmen milenial ya. Terutama Gen Z. Mereka sangat kritis dan akan terus mempertanyakan itu. Jadi Sahroni dikawinkan dengan siapapun juga tidak menjamin bahwa mereka akan menang. Tapi nggak ada peluang berarti kalau selain Mas Kaisang ya Pak Ridwan Kamil ini. Kalau Pak Anies kan udah, ya tadi udah orang pada teringat dia lah. Mantan gubernur dan mantan saya percaya bahwa satu-satunya game changer untuk kita melihat perubahan terjadi atau tidak di Jakarta itu adalah Kaisang Pangarep. Nah, dengan siapa dia akan maju ini pertanyaan besar. Itu. Orang pernah bilang kemungkinan dengan Ahok. Tetapi sebagian orang mengatakan Ahok sudah masa lalu. Lalu ada yang mengatakan bahwa Anies bisa saja maju dengan Ganjar. Tapi kan pertanyaannya Ganjar mau nggak maju? Kalau itu terjadi sangat menarik. Karena kalau Ganjar maju dengan Kaisang di Jakarta, itu akan menjadi pertempuran yang sangat menarik dalam sejarah pilkada Indonesia. Selain ini akan menjadi fenomena yang menciptakan pertempuran sengit antara PDIP dan PKS yang sama-sama kuat di Jakarta, juga ini akan menciptakan peluang rekonsiliasi antara PDIP dengan kelompok pemenang Pilpres 2024. Kalau itu terjadi. Tetapi sekali lagi itu hanya skema di kepala kita. Tapi kan terakhir PDIP yang tadinya berseberangan dengan Anies lah Bang, waktu pilkada lalu, sudah mulai melirik Pak Anies, dan bahkan dia sudah menyodorkan beberapa nama lah, kayak menawarkan kayak Pak Andika Perkasa atau Prasetyo Edi lah Bang. Nah kira-kira kan ini kan
peluangnya seperti apa Bang? Apakah bakal itu terjadi apa enggak? Apalagi kan PDIP ya sebagai pemenang pemilu lah partai. Masa menyodorkan seperti itu gimana Bang biasa? Kalau menurut Abang? Saya kira itu semua masih wacana saja. Artinya semua partai politik hari ini pasti sedang berkalkulasi. Tidak ada yang mempunyai keputusan mutlak atau pasti bahwa akan dukung si A atau si B. Anies juga sempat diwacanakan dengan Mas Kaisang. Betul. Karena mereka sempat silaturahmi. PDIP juga tentu boleh mewacanakan yang sama. Tetapi apakah PDIP akan mengusung Pak Anies bersama PKS? Kalau itu terjadi, maka ini anomali sejarah yang menarik. Perlu kita kaji ulang. Karena pasti banyak orang kecewa. Kecewa kenapa? Karena orang mencintai PDI Perjuangan karena konsistensinya terhadap ideologi negara, ya, terhadap Pancasila, dan keberpihakan yang tegas terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, di sana ketika ternyata PDIP bersama PKS misalnya mengusung kandidat yang sama, orang mulai ragu, orang akan bertanya, ada apa dengan PDI Perjuangan? Tetapi sekali lagi saya tidak percaya itu bisa terjadi, ya. Meskipun di dalam politik praktis, bisa-bisa saja kalau orang bicara soal menang kalah, itu bisa saja terjadi. Tetapi apakah PDI Perjuangan akan seperti itu? Saya kira PDIP sudah terlalu dewasa untuk bersikap kekanak-kanakan. Jadi susah ya Bang, untuk seperti itu ya Bang. Bang, ngomong-ngomong soal Kaisang nih Bang, namanya kan lagi menjadi perbincangan di mana nih Bang. Dan survei muncul-muncul. Dia ada di Jawa Tengah, di Jakarta, dan terakhir indikator politik itu survei di Jawa Tengah, Mas Kaisang nomor 1 nih sebagai Cagup Jawa Tengah. Ya kan bisa bilang itu Jawa Tengah, kandangnya dia lah Bang. Mas Kaisang otomatis dia kan makin menarik dan makin diperbincangkan oleh semua orang. Kenapa? Yang pro dan yang kontra itu ikut menstimulasi terjadinya perluasan wacana tentang Mas Kaisang. Karena yang kontra akan mengatakan Mas Kaisang ini kan putra bungsu presiden dan satu-satunya di lingkaran keluarga Pak Jokowi yang belum menjadi pejabat publik. Itu. Maka ketika Mas Kaisang maju dan kemudian menang, katakanlah menjadi wakil atau menjadi gubernur, itulah bentuk paling sempurna dari ekspansi dinasti keluarga Pak Jokowi misalnya. Itu kata orang-orang yang kontra. Tetapi semakin mereka mengatakan itu, kan semakin membesarkan nama Mas Kaisang. Yang pro secara otomatis akan lebih efektif menanami atau mempengaruhi kepala pemilih, konsumen berita itu. Pemilih siapapun yang baca berita atau yang melihat media sosial. Karena apa? Orang-orang sudah tahu siapa Kaisang. Tinggal bagaimana dilakukan rekayasa ilmiah untuk bisa membentuk opini bahwa Mas Kaisang memang hebat. Nah, disitulah permainan narasi di dalam kampanye politik. Saya mau mengatakan bahwa memang Mas Kaisang mau tidak mau, dia menjadi seseorang, menjadi anak muda yang siap untuk menang di dalam segala bentuk pertarungan. Itu juga positif ya Bang? Yes. Karena apa? Karena selain dia anak muda yang juga punya potensi, dia dibicarakan secara serius oleh orang-orang yang menentang Pak Jokowi. Dan juga oleh yang mendukung Pak Jokowi. Bahwa arah pembicaraannya beda, tetapi kan di dalam komunikasi politik, orang akan melihat sama hasilnya, yaitu popularitas orang yang dibicarakan meningkat. Kan begitu. Jadi mau dibilang pro, mau dibilang kontra, ketika kita membicarakan orang yang sama, kita sedang menaikkan, kita sedang mengeskalasi derajat popularitas orang tersebut. Makanya Mas Kaisang ini tidak bisa kita lepas dari wacana pilkada. Tapi menurut Abang, kira-kira dia akan bertarung nggak di pilkada ini, Bang? Kalau penglihatan Abang tuh. Kalau menurut saya pasti maju. Di mana dia maju itu akan menjadi pertanyaan terbuka, tidak ada jawaban yang pasti. Yang pasti menurut saya. Tapi peluang-peluangnya dari di Jakarta, Jawa Tengah itu yang paling besar untuk Mas Kaisang maju di mana aja. Saya kira Mas Kaisang di mana aja hari ini dia diterima. Kenapa? Karena dia sudah dikenal semua orang. Maka Mas Kaisang harus berterima kasih kepada yang membenci Pak Jokowi. Karena mereka semua itu menjadi tim kampanye yang membesarkan nama Mas Kaisang. Tapi kalau misalkan di Jakarta ya sekedar jadi wagub berarti, apa tetap tiba-tiba jadi gubernur? Usianya masih sangat muda. Kalau menjadi wakil gubernur itu kan sebuah pengalaman menarik untuk bisa menjadi gubernur atau menjadi wakil presiden atau yang lain, misalnya di masa depan kan kita nggak tahu. Nah, tapi saya tetap percaya bahwa Mas Kaisang memang punya potensi terlepas dia anak presiden atau bukan. Saya beberapa momen saya kenal dekat. Artinya bahwa
pembacaan saya tidak hanya ilmiah ya dalam poin, tapi juga kadang-kadang emosional, sentimental, tetapi real bahwa Mas Kaisang memang punya potensi. Jangan dikira karena ini anak bungsu presiden pasti anak manja, enggak. Ini anak yang sangat mandiri dan cerdas, berani. Bahkan jauh lebih berani dari Mas Gibran. Oh, kenapa tuh Bang? I don't know, itulah karakternya. Maka menurut saya yang paling laris sebetulnya di dalam keluarga Pak Jokowi kalau bicara soal politik ke depan, ya Mas Kaisang yang punya potensi besar. Ya tentu saja Mas Gibran sudah menunjukkan dia berhasil menjadi wakil presiden, tetapi Kaisang punya karakter tersendiri. Makanya dari dulu saya selalu mengatakan bahwa Kaisang ini potensi. Ya terlepas dari soal Pak Jokowi dan segala macam kritik orang-orang dan termasuk kita soal sentralisasi kekuasaan dalam satu titik atau dinasti politik dalam bahasa sekarang orang-orang diskusikan meskipun tidak menyentuh definisi dinasti politik secara ilmiah. Karena itu konsep yang luas dan ya orang mungkin akan lebih menarik membicarakan model konsentrasi kekuasaan di era modern itu dalam istilah-istilah seperti oligarki atau kalau istilah saya kartelisasi oligarkis ya. Mungkin Mas nanti tolong itu bisa beli buku saya di Amazon tuh ya. Oke, yang oligarki cartelization in post-war Indonesia itu dulu terbit di Amerika dan orang akan melihat bahwa konsentrasi kekuasaan itu kan terjadi di segala bentuk. Ya, dalam perspektif ekonomi muncul istilah tadi kartel dan sebagainya. Kalau dinasti itu kan lebih mengacu kepada penguasaan politik oleh keluarga dalam tradisi kuno ya. Meskipun wataknya tetap sama, tetapi bentuk-bentuknya udah berubah tuh. Di zaman modern ini mungkin lebih pas kita melihatnya itu ya dari perspektif oligarki atau kartel politik itu bisa. Mas tadi kan tertarik, bicara soal Kaisang kan bilang emang punya daya tarik ya. PKS sendiri kemarin kan bertemu dengan Kaisang dan menyatakan mereka menarik juga nih menduetkan Anies dengan Kaisang nih. Kalau abang sendiri gimana Bang, bakal terjadi nggak Bang? PKS saya tahu mereka pasti menang, tetapi saya berharap itu tidak terjadi. Kenapa saya berharap itu tidak terjadi? Karena saya tidak bisa membayangkan bahwa dulu Pak Anies yang dimenangkan oleh kelompok sayap kanan dan dia merayakan kemenangan itu tanpa minta maaf kepada publik soal politisasi kalau simbol-simbol agama itu di dalam ruang publik. Kemudian bersatu dengan seorang anak muda yang menurut saya punya potensi besar untuk politik Indonesia ke depan. Saya tidak bisa membayangkan itu aja. Artinya bahwa kalau mereka bersatu pasti menang itu urusan lain lah. Urusan yang paling penting bagi saya adalah apakah perkawinan itu sesuatu yang halal atau haram? Saya justru melihat itu kemungkinan perkawinan terlarang yang paling menarik dibahas, tetapi paling tidak menarik untuk dikenang. Jadi mungkin sebaiknya tidak dilanjutkan. Oke, berarti lebih baik Mas untuk kepentingan bangsa dan negara dalam perspektif pengembangan dan bagaimana kita merawat ideologi negara. Tapi kalau Jawa Tengah sendiri gimana Bang petanya Bang kalau kelihatan? Kalau Jawa Tengah kan itu milik PD Perjuangan. Iya. Kalau misalnya Mas Kaisang mau membesarkan PSI di sana dan kemudian mengambil pangsa pasar PD Perjuangan, tentu saja itu bisa terjadi, tapi bukan perkara yang gampang. Karena PD Perjuangan membangun basisnya di Jawa Tengah itu puluhan tahun. Proses yang tidak mudah, tidak bisa direkayasa dalam sesaat. Saya kira agak sulit. Kalau Mas Gibran dulu maju di Jawa Tengah, saya melihat peluangnya besar. Karena Mas Gibran kan memang membangun karirnya dari Wali Kota Solo. Mas Kaisang kan bukan, dia membangun karir dari ketua umum partai. Langsung masuk ke basis Banteng, itu menurut saya akan menjadi pekerjaan yang rumit buat Mas Kaisang. Meskipun potensi menangnya tetap ada dan cukup besar ya. Tergantung dengan siapa dia maju. Tetapi kalau di Jakarta jauh lebih mudah sebetulnya untuk bisa menang. Hanya saja dengan siapa dia maju, karena lawan terbesar di sini adalah Pak Anies. Iya, betul. Dan dengan siapa Pak Anies maju itu juga akan menentukan Mas Kaisang dengan siapa. Seperti dalam catur kan. Kalau lawan mengangkat kuda atau pion kan
kita tidak mungkin buat sesuatu yang bertentangan dengan langkah lawan. Karena langkah lawan mempengaruhi langkah kita, dan langkah kita mempengaruhi dia. Begitulah game teori di dalam politik kan. Teori permainan di dalam politik. Dia mengatakan bahwa setiap pilihan di dalam politik adalah pilihan rasional. Dia basisnya adalah rational choice. Kenapa dia menjadi rational choice? Karena tidak ada pilihan yang tidak berisiko. Setiap pilihan itu berisiko, dan setiap pilihan mempengaruhi pilihan yang lain. Begitu juga sebaliknya, dan itu yang terjadi di pilkada ini. Pak Anies akan maju dengan siapa? Bisa saja mempengaruhi Mas Kaisang maju dengan siapa, dan memang harus mempengaruhi supaya bisa gitu ya, Pak, nanti ya. Supaya bisa melihat siapa yang bisa menang. Tapi kalau penglihatan Abang kira-kira peta politik itu bakal terlihat di bulan apa nih Bang? Kan pendaftaran sudah mulai Agustus. Kan tutup. Ya. Ada calon independen juga kan nih. Iya, kira-kira dan 3 berapa pasangan nih Bang kalau melihat Abang nih pilkada Jakarta ini nih Bang? Kalau head to head Pak Anies dengan yang lain, saya yakin Pak Anies menang. Tetapi kalau awalnya dimulai dengan 3-4 kandidat, potensi Pak Anies bisa mengecil. 2 putaran. Pasti 2 putaran. Tapi artinya mengecil. Mengecil kenapa? Karena 3 kandidat lain bisa merampas lebih dari 50%. Pak Anies tidak akan mampu menembus 50. Nah, di putaran kedua, kenapa nggak bisa nembus Bang? Karena kan pemilih rasional itu dia tidak fanatik terhadap orang. Dia fanatik terhadap cara berpikir dia sendiri tentang politik, tentang terhadap perubahan. Sosok berarti ya itu ya. Artinya sosok dan narasi yang dibangun, ya, program yang direncanakan itu semua mempengaruhi bagaimana dan seperti apa tindakan seorang pemilih. Nah, kalau suara pemilih ini terpecah ke dalam 4 kandidat, Pak, saya tidak yakin ada yang sampai ke 50% plus 1. Pasti 2 putaran. Nah, kalau 2 putaran, katakanlah Pak Anies masuk putaran kedua, tapi dia akan berhadapan dengan 3 kandidat yang pasti bersatu. Untuk suaranya melawan. ke sana ya? Iya. Sehingga Pak Anies bisa kalah di situ. Oke Bang. Dan terakhir Bang, mungkin nih pilkada Jakarta ini kan paling seru banget nih Bang. Harapan Abang berapa pasangan kira-kira nih Bang, enak ya Bang? Kalau menurut saya sih dari cerminan karakter masyarakat Jakarta ya, kita butuh 3-4 kandidat. Bahwa dia 2 putaran, secara ekonomis orang bilang ini tidak hemat, tapi politik seringkali tidak berurusan dengan hemat dan tidak. Ya, di PDI karena kita mencari pemimpin kan. Berarti Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, dan sisanya itu nanti dinamika politik yang ada kan, ya. Kiblatnya Nasdem, Golkar itu kan kemana. Tapi kalau Mas Kaisang maju, Koalisi Indonesia Maju bisa saja bersatu dan berada di belakang Mas Kaisang. Dan itu kan menyederhanakan kandidasi ya pasti. Hanya saja nanti kalau ada 1 calon independen jadi 3 itu menarik. Calon independen itu gimana Bang, peluangnya Bang? Untuk menang sih susah, tetapi untuk meramaikan pecah-pecah suara itu menarik. Oke, siap Bang Boni. Seru banget nih ngobrolinnya Bang. Oke Bang, terima kasih banyak nih Bang udah diskusi-diskusi nih Bang, apalagi terkait pilkada Jakarta dan dinamika yang lagi ramai belakangan ini Bang. Nanti kita sharing-sharing lagi boleh dong Bang, kalau nanti ada tokoh-tokoh yang keluar nih, siapa aja nih, misalkan Mas Ridwan Kamil jadi mau jadi Jakarta pasangan. Kalau nama-nama udah keluar nanti bisa. Boleh dong, kalau udah lagi. Oke, siap. Oke, kita sudah sampai di akhir acara dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye, terima kasih. Terima kasih.